Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Secang, Bapak Budi Sayuto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Secang beserta karyawan SMP Negeri 2 Secang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada diseminasi budaya positif ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua acara inti atau pemaparan materi, yang ketiga adalah penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita menuju acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja acara yang pertama, sesi pertama akan disajikan oleh Bapak Andi Prasetyo SPD. Kepada beliau kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Ya, alhamdulillah ya, walaupun ini siang hari, semoga tetap semangatnya dari Bapak Ibu, semangat di pagi hari ya. Mungkin jargon sedikit Bapak Ibu. Kalau saya tanya semangat pagi, Bapak Ibu menjawab pagi, luar biasa. Ngerti nggih? Jadi walaupun siang hari tetap harus semangat pagi, jadi tidak boleh ngantuk. Kita cek sound, semangat pagi, luar biasa. Oke, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Semoga dengan jargon tadi bisa membuat vibe positif ya di kegiatan kita hari ini. Karena hari ini kita akan membahas mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, sehingga di awal kita buat agar suasana di sini suasana yang positif. Di sini kami berlima, ada saya Andi Prasetyo, kemudian ada Ibu Sutriasi, Bapak Imam Farudin, Ibu Aisyati Jayatina, dan juga Ibu Siti Khotijah ini akan memaparkan berkaitan dengan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu di sini adalah yang tahu apa itu budaya positif. Mungkin bisa memberikan ide. Bapak Sultan itu mungkin bisa memberikan ide mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Kebiasaan yang baik, setahu saya itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Starito. Ya, benar sekali. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kira-kira budaya positif kalau diterapkan di sekolah baik tidak Bapak Ibu? Baik, itu baik karena dengan adanya budaya positif kita nanti bisa mengarahkan siswa-siswa kita agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, terutama berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk konsep inti dari budaya positif itu ada 7 yang nanti akan kita sampaikan satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Setelah itu mengenai disiplin positif. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah sertifikat restitusi. Kita beranjak ke yang pertama dulu, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Mungkin boleh di next. Nah, di zaman sekarang ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, ada 2 istilah, yaitu teacher center sama student center gitu. Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Kalau teacher center berpusat pada
Guru, artinya berarti guru yang memberikan informasi ya. Jadi benar-benar anak itu hanya menerima informasi. Kalau yang student center ya berpusat kepada siswa, berarti gimana caranya kita bisa membuat pembelajaran itu semua berpusat kepada siswa. Bapak Ibu di sini kira-kira di kelas menerapkannya teacher center atau student center Bapak Ibu? Student center ya, rata-rata student center ya. Ya, alhamdulillah berarti Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Secang sudah menerapkan pembelajaran student center. Kenapa? Karena zaman saat ini guru-guru dituntut untuk bisa membuat pembelajaran yang student center dengan pedoman yaitu berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya harus berdiferensiasi. Mungkin berdiferensiasi adakah yang tahu Bapak Ibu artinya apa? Berdiferensiasi adakah? Gimana tuh ya? Boleh. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan atau karakteristik peserta didik, bisa diferensiasi konten, proses atau produk. Terima kasih Ibu Nur Amalia atas jawabannya. Ya benar sekali jawaban dari Ibu Nur Amalia. Berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, tidak hanya dengan metode ceramah saja, tapi dengan kita harus menggunakan berbagai macam metode serta model yang bisa mendorong serta bisa memfasilitasi semua kebutuhan murid, sehingga diharapkan dengan pembelajaran ini anak-anak bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tujuan utamanya adalah untuk mencapai siswa yang memiliki karakter, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ada beberapa. Yang pertama, beriman bertakwa. Jadi nanti biar anak-anak itu punya iman takwa serta punya hak yang baik, yaitu akhlakul karimah, serta berkebinekaan global, sehingga anak-anak nanti punya karakter sesuai dengan budaya nasional. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat itu anak-anak diharapkan bisa kreatif. Yang kelima ada bernalar kritis dan juga ada mandiri. Mungkin mau bernyanyi dulu Bapak Ibu, boleh? Tunggu ya. Mungkin masih ingat ya, tunggu pelajar masih lagi, boleh sambil berdiri Bapak Ibu biar tidak mengatur. Oke, kita mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berbaktikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan terpilih. Oke, terima kasih semuanya. Oke, boleh duduk kembali. Nah, itu yang tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi menurut Dr. William Glasser itu ada sekitar 4 miskonsepsi yang sering muncul berdasarkan teori kontrol. Oke, yang pertama boleh di next. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sering melakukannya. Jadi seperti ini kalau di kenyataannya. Misalnya Bapak ada anak melakukan pelanggaran, kemudian oleh Bapak Ibu diberikan sebuah nasihat atau apa, kemudian anak itu tiba-tiba berubah. Terkadang Bapak Ibu merasakan bahwa anak ini setelah saya kontrol ternyata bisa berubah. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Mungkin anak itu berubah karena ada paksaan, tidak dari dalam dirinya, sehingga itu hanya menjadi semacam ilusi. Mungkin suatu saat anak itu bisa menjadi berubah kembali seperti dulu karena perubahannya tadi bukan berasal dari dorongan intrinsik dari dalam dirinya, sehingga itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Ini juga belum tentu terjadi. Mungkin penguatan positif itu bisa berupa bujukan atau pujian, di mana kita misalkan
ada anak kita bujuk-bujuk sehingga dia bisa berubah, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak akan bertahan lama. Jadi suatu saat anak-anak itu akan berubah lagi menjadi seperti semula, sehingga itu juga karena tidak dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini keliru. Karena kritik atau membuat orang bersalah itu malah membuat identitas dari anak itu menjadi gagal. Jadi anak itu merasa sangat bersalah sekali. Misalkan ada anak datang terlambat, kita salahkan anak itu. Mungkin setelah itu anak akan menjadi berubah, tetapi berubahnya bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Tetapi di samping itu, ketika anak berubah itu malah dia membawa masalah, yaitu dia memiliki identitas yang salah, sehingga dia akan merasa terus bersalah dan mungkin itu bisa dibawa sampai nanti dia besar. Sehingga mengenai tadi itu tidak akan membuat anak berubah. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini kadang mungkin sering kita rasakan Bapak Ibu, kita misalkan ada dari Pak Kepala Sekolah memaksa kita untuk masuk kelas tepat waktu. Terkadang kita di awal uji kita akan tepat waktu terus, tapi suatu saat misalkan itu kesadarannya bukan dari dalam diri kita, ketika Pak Kepala mungkin sedang pindah atau kemana, mungkin kita akan santai-santai masuknya, nanti aja gitu. Sehingga orang dewasa punya hak memaksa itu sebenarnya tidak bisa dilaksanakan ya, karena mungkin ketika orang itu tidak ada, kita akan berubah seperti sedia kala. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa ilusi mengenai ilusi yang kontrol tadi. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengubah di mana dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol tentang dunia. Misalkan yang pertama, teori stimulus respon menyampaikan bahwa realitas kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, kita itu semua berbeda. Jadi murid itu nggak ada yang sama. Jadi kita nggak bisa memperlakukan murid itu dengan satu tindakan yang sama. Kita harus melihat latar belakangnya serta bagaimana sifatnya. Jadi kita nggak bisa menganggap semua anak itu sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu dulu. Tapi kalau sekarang, kalau bisa kita rubah mindset kita menjadi setiap orang itu punya gambaran berbeda-beda. Jadi nggak mungkin semua orang itu punya pemikiran yang sama serta gambaran yang sama. Nah, selanjutnya dari berbagai macam ini diharapkan kita bisa meningkatkan atau merubah yang dulu pernah kita lakukan, mungkin seperti teori stimulus respon menjadi teori kontrol tentang dunia, sehingga kita nanti bisa menerapkan perubahan dari paradigma belajar ini di pembelajaran kita sehari-hari. Selanjutnya mengenai disiplin positif akan disampaikan oleh rekan saya, dan saya cukup sekian dan terima kasih. Monggo untuk Bu Sutri melanjutkan. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi ya, terkait dengan menyinggung pula dengan budaya positif atau disiplin positif ya. Masih semangat Bapak Ibu semua? Masih. Coba kalau masih semangat, saya akan explain sedikit mengenai tepuk semangat. Kalau tadi semangat pagi atau sapaan ya, sekarang tepuknya mana? Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ternyata meskipun siang-siang, tapi masih semangat 45 bahkan lebih dari itu ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan terkait dengan disiplin positif. Kira-kira ini tidak kira-kira ya, pasti Bapak Ibu semua sudah tahu terkait dengan disiplin positif. Kira-kira apa ya Bu untuk
makna dari disiplin positif? Barangkali di sini Bu Pujiatin ya. Disiplin positif itu cara kita melakukan disiplin diri. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Vivi atas jawabannya. Barangkali masih ada jawaban atau tanggapan atau persepsi lain mengenai disiplin positif. Oh, monggo Bu ya. Disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang bukan dari hukuman atau sanksi, tapi dari kesadaran diri dan tanggung jawab diri yang akan konsisten. Jadi bukan karena ada hukuman terus disiplin seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Mengenai disiplin positif, dengan bahasa yang disiplin positif itu kan berarti sudah mengacu pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Intinya segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat ya. Di sini ada disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Ya. Jadi mendisiplinkan atau mengaktifkan ya segala sesuatu itu dengan rasa tanggung jawab. Ya. Yang mana disiplin mengacu pada disiplin diri, yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Jadi apa yang menjadi prinsip pada diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau rewardnya, ancaman atau hukuman ya. Untuk menanamkan rasa disiplin positif itu yang terbaik memang tidak ada pemicu ya. Pemicu agar peserta didik itu melaksanakan tugas atau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Karena kalau mengacu pada penghargaan, reward, ancaman atau hukuman, berarti itu nanti tidak akan sampai pada titik ketercapaian sesuai dengan keinginan ya, karena ada sesuatu hal yang diharapkan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Jadi tujuan kita sebagai seorang pendidik ya, artinya senantiasa mengarahkan ya, mengarahkan bagaimana agar anak itu mendapatkan atau mencapai pada suatu titik tujuan yang lebih baik, lebih meningkat, lebih berkembang. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama berada pada lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau dalam sebuah organisasi tentu ya pada saat ini berada pada nilai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dilaksanakan bersama dengan menyanyi ya, itu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Artinya anak itu diharapkan punya ketakwaan ya, berakhlak mulia
kuliah dan juga mengembangkan terkait dengan masyarakat ataupun lingkungan yang berada di sekitarnya. Kemudian ada program PZP, Ibu Premiers, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Nah, dari beberapa program ini diharapkan peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai yang tertera atau yang diharapkan toleransi, rasa hormat seperti yang ada pada sekolah kita itu sudah ada TPPK atau tim HGST Nah, ini juga sudah ditumbuhkan pada sekolah kita. Kemudian saling menghargai dan rasa antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari aspek keterampilan hidup atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ketika kita melakukan suatu hal atau tindakan, ini harus senantiasa saling menghargai, menanamkan sikap di mana rasa kegotong royongan, atau mungkin kalau Bapak Ibu melaksanakan itu bisa dengan cara berbagi praktik baik untuk bisa memberikan nilai-nilai penanaman pada diri kita. Kemudian terkait dengan disiplin positif itu juga menumbuhkan rasa motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman itu kita senantiasa berusaha menanamkan hal-hal yang baik. Artinya segala sesuatu itu apabila ditanamkan pada anak didik kita, tidak serta-merta terus memberikan pancingan, baik itu berupa reward ataupun hukuman. Misalnya ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas atau tidak sama dengan teman-temannya, ini kemudian diberikan pengganti tugas atau mungkin yang biasa didengar atau dipandang atau dinilai atau dipersepsi oleh anak itu, kalau misalnya Bu, ibu terlambat, saya kon bersih-bersih, kon bersih WC atau mungkin apa. Nah, ini sudah tidak bisa ditanamkan karena bentuknya adalah suatu hukuman. Meskipun tidak berupa fisik, tetapi kalau memberatkan anak ini diharapkan untuk tidak dilaksanakan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, tentu ketika kita sudah melaksanakan suatu hal kegiatan atau mungkin bisa berbagi praktik dengan teman, kemudian dengan
bisa melakukan dengan berkolaborasi. Ya, ini tentunya ada suatu penghargaan ya. Anak itu juga akan memberikan penilaian yang lebih. Misalnya ketika biasanya ini yang biasa dilakukan itu kebanyakan para wali kelas. Wali kelas itu kan lebih dekat dengan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya itu mengeluarkan keluh kesahnya atau curhat, ini juga akan menanamkan nilai suatu penghargaan tersendiri bagi anak tersebut. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh anak tersebut, maka itulah yang menjadi suatu keinginan yang perlu dihargai oleh dirinya sendiri. Jadi rasa tanggung jawab dan yakin kalau saya itu bisa, kalau saya itu mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan saya. Motivasi perilaku manusia yang mengarah kepada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan bentuk motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang berasal dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi menghindari hukuman, pemberian penghargaan lebih seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk memotivasi anak itu tidak harus dengan materi, tidak harus dengan bentuk suatu benda atau hadiah atau katakanlah pancingan ya, tetapi motivasi yang benar-benar membangun atau menumbuhkan rasa semangat, itulah yang paling berharga. Kemudian ini ada bentuk ya, bentuk hukuman ya. Ada yang tidak terencana atau tiba-tiba. Ini biasanya karena kalau hukuman itu diberikan oleh siswa, biasanya siswa itu tidak tahu kalau dia itu akan mendapatkan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis ya, seperti misalnya yang kemarin tidak ikut upacara, mungkin menyalin ya dah, menyalin naskah pidato saat itu sebanyak misalnya 2 lembar ya. Kemudian konsekuensi, atau mungkin sebelum saya lanjut, kira-kira ada perbedaan tidak ya hukuman dengan konsekuensi? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oh, Bu Rahmi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tadi sudah disampaikan ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Satu konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Ya. Terima kasih Bu Rahmi telah memberikan tanggapan terkait dengan hukuman ya, hukuman atau dan konsekuensi. Konsekuensi itu berarti wujud rasa tanggung jawab dari suatu
atau mungkin suatu hal yang tidak dilaksanakan dan itu menjadi suatu pertanggungjawaban, itu konsekuensi. Terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, ya. Kemudian yang nomor 3 ada restitusi, ya, dimana ini merupakan sebuah kata yang tidak asing bagi Bapak Ibu semua, ya. Pastinya tidak ada gambaran atau mungkin secara tiba-tiba pun itu biasa terjadi setiap harinya, ya. Setiap harinya pasti terjadi. Proses menciptakan kondisi bagaimana, ya, bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Nah, prosesnya bisa kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya. Bagaimana penanganannya terkait dengan masalah yang dialami oleh siswa. Ini ada bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk dari sikap hukuman, konsekuensi, restitusi, ya. Contohnya perilaku pasif agresif meningkat, kemudian korban mendapatkan rasa keadilan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi merupakan pilihan, kemudian murid atau anak itu dapat penguatan dari penyelesaian suatu masalah. Mungkin itu beberapa contoh bisa dibaca oleh Bapak Ibu atau kita juga sudah mengenalinya. Demikian dari saya terkait dengan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Imam Fahrudin terkait dengan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi, Bu Sutri, Bu Ais tadi yang membuka, dan tak lupa dari rekan-rekan guru semua masih semangat di siang ini. Kita masih belajar. Saya tahu untuk beberapa mungkin sudah beberapa kali belajar tentang disiplin positif ini, tapi tidak ada salahnya kita berbagi ilmu kembali untuk mempertajam untuk disiplin positif biar tambah bagus untuk penerapannya ke anak. Namun sebelum itu saya punya apa itu ya? Nah, tadi Pak Andi apa Pak Andi sini? Ice breaking katanya ya. Ice breaking sedikit, ya lama-lama, yaitu sambung kata, di mana nanti misalnya saya menyebutkan kodok, nah, huruf terakhir K harus disambung oleh orang yang saya sebut. Begitu juga nanti yang sudah jawab menyebutkan teman yang lain, begitu seterusnya. Kodok, nurul, barang sembarang seperti kata. Jadi itu contohnya, ini baru contoh. Boleh siap ya? Kita mulai dari sekarang. Pas, Andi. Sebutkan temannya. Nurul Fajriah. Lanjut. Sebutkan. Tahu. Udah. Enggak tahu. Gila. Lanjut. Bunuh ya. Aduh. Lanjut. Siapa? Lanjut. Bu Fitri.
HP. Lanjut. Bu Budi. Ngantuk. HP itu pepaya. Oke, terima kasih untuk semua. Meninggalkan bersama sedikit ya. Oke. Di sini saya Imam Farudin, tidak usah perkenalan, Bapak PCUK SMP Negeri 2 Secang, menyampaikan yaitu keyakinan kelas. Nah ini saya yakin di sini semua wali kelas, tidak seperti saya yang bilang tidak punya kelas. Tapi saya juga buat keyakinan kelas, nanti tahu di mana. Coba siapa yang bisa tahu apa toh perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Coba cinta Bu Nurul mungkin. Ayo Bu. Kira-kira nek keyakinan kalau peraturan itu bedanya apa Bu? Coba. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu diciptakan untuk menumbuhkan disiplin pada anak, jadi tidak ada hukuman dan reward. Tapi kalau peraturan kelas masih ada hukuman. Terima kasih. Sedikit mau lagi. Nah, kalau di sini yaitu keyakinan kelas itu yaitu disusun oleh semua pihak. Jadi yo siswa, murid, karo guru, wali kelas. Jadi intinya dari keduanya ini kan sebenarnya membuat positif dalam kelas, namun untuk penerapannya kan yang beda. Terus memotivasi secara intrinsik yaitu dari dalam. Contohnya dari keyakinan sholat, misalnya dia yakin sholat ini gawe api, berarti nek keyakinan ini digawe untuk membuat bagus di dalam kelas tersebut. Terus memiliki kesadaran akan kedisiplinan. Nah contohnya misalnya kelasnya Pak Andi 9 apa Pak? 9F. Keyakinan kelas yang dibuat Pak Andi contohnya apa Pak? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah kalau di SMP Negeri 2 Secang ada 10 menit itu nah itu contohnya untuk kesadaran akan kedisiplinan. Jadi anak itu ditumbuhkan agar sadar. Namun kalau peraturan kelas disusun secara sepihak, kesiswaan roh singgawi, gue bocah di poin misalnya itu bisa, itu peraturan kelas. Terus memotivasi secara eksternal, aku nek mangkat gasik ketutup gerbangi, jadi orang sadar lah mangkat gasik gue ben disiplin iso sinau. Terus ketakutan siswa pada hukuman dan sanksi, wedi ku jadi Pak Imam ku seneni mesti biasanya kan itu. Nah, keyakinan kelas ini nanti bisa dikerucutkan lagi atau dilebarkan lagi menjadi peraturan sekolah. Namun sekarang sebenarnya juga bukan peraturan sekolah, tapi kesepakatan sekolah. Tuh kalau yang kemarin saya dapatkan dari fasilitator. Jadi peraturan sekolah yang akan kita buat itu disepakati. Alhamdulillah tahun kemarin juga seperti itu Pak Andi. Jadi anak secara sadar, misalnya hari Selasa itu sepatunya harusnya warna apa untuk siswa Bu Raras? Hitam. Nah anak secara sadar ketika dia tidak hitam konsekuensinya apa? Nah itu disepakati sudah. Jadi anak tidak akan terpaksa untuk melepas sepatu ataupun mau dibawa ke dalam tapi tidak dipakai dan lain sebagainya. Nah itu keyakinan kelas. Namun kalau hukuman peraturan, nah itu secara tegas dari kesiswaan langsung copot disita. Nah itu contohnya itu yang tidak berpihak pada siswa. Selanjutnya Bu Raras. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi bersifat abstrak, luas, apa aja boleh terkait ke kamar mandi, caranya belajar dan lain sebagainya. Kalau saya juga walaupun saya tidak wali kelas, tapi saya juga membuat keyakinan kelas kurung buka keyakinan untuk belajar. Contohnya dalam kelas 9 apa kemarin ya itu melarang minum di kelas. Namun untuk pembelajaran saya ketika di lapangan saya bolehkan karena tidak di kelasmu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti beda-beda setiap guru itu bisa saja. Itu kesepakatan antara
Contohnya, dilarang mengganggu teman. Kira-kira pernyataan yang positifnya apa? Dilarang mengganggu teman. Dilarang kan apa-apa oleh. Nah, coba apa Bu? Coba saling menghargai. Terima kasih Bu Rami. Nah, itu kata-kata yang positifnya seperti itu, dibuat yang positif. Jadi yang dilarang itu kita ganti kata-kata yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Gampang ini. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, alhamdulillah untuk di area kita itu kondisi kelasnya menurut saya bagus-bagus, sudah bagus-bagus. Jadi untuk diterapkannya tetap mudah. Contohnya kalau kemarin saya menemukan itu ada sebuah SMP itu yang WC-nya masih ngapunten nurut sama musola warga. Nah, itu kan keyakinannya kan beda dengan kita. Tidak bisa terus dari ke WC cepat, itu nggak bisa. Jadi nurut, membutuhkan waktu sekitar 10 menit sampai ke WC. Jadi kalau di tempat rekan saya itu berarti tidak bisa terus ke WC cepat terus keyakinannya nanti kembali ke kelas cepat, itu tidak bisa. Nah, itu kemarin muncul dalam kolaborasi. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, ketika saya nanti masuk ke 9A, berarti saya harus mengikuti keyakinan kelas yang ada di 9A. Namun untuk pembelajaran saya, nah itu yang disepakati apa yang dijalankan. Selanjutnya, tadi selesai untuk caranya membuat, yaitu semuanya nanti kalau tadi dicontohkan itu 8B kalau tidak salah, membuat jambon ditempel-tempelkan itu, tapi juga bisa dengan survei, bertanya juga bisa. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar, bukan terus primer, sekunder, tersier, itu bukan, tapi ada yang lain. Lanjut, coba Bu Laras. Nah, kebutuhan dasar manusia itu akan seperti ini. Yang pertama, pengen semua orang itu tetap bertahan hidup, pengen tetap urip, orang cepat-cepat tekan suatu. Nah, contohnya ada makan. Kita sudah menuangkannya dalam setiap kali dengan anak untuk membawa makan. Pakaian. Nah, ini wong normal tetap berpakaian. Tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang, bisa murid dengan guru, bisa murid dengan murid. Kasih sayang itu dalam arti bukan terus pacaran, itu bukan tapi saling mengasihi. Biar apa? Biar bullying itu bisa ditekan. Terus dipedulikan, berbagi. Nah, Bu Eni Khotijah dengan rohisnya melaksanakan itu berbagi. Kerjasama seperti lomba kemarin di SMP Negeri 2 Jam sudah melaksanakan. Menjadi bagian dalam kelompok. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi itu dalam satu kelompoknya itu semua diakui. Contohnya hari ini saja kita juga memperagakan itu. Jadi terus Pak Imam tidak disingkirkan, belum baik dalam satu kelompok itu enggak. Nanti dapat satu-satu semua. Terus penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui atau didengar. Terus kebebasan. Nah, ini anak-anak biasanya dalam masa pubertas di umur 12 sampai 15 ini yang paling tinggi biasanya. Tidak ngerasa ini pokoknya apa-apa keliru itu, padahal dia ingin kebebasan itu, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dari dirinya. Dan selanjutnya kesenangan. Nah, ini yang paling angel ini, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Sidik kata-katanya tapi angel dilakoni, kesenangan itu. Selanjutnya, nah ini sudah pindah teman saya yang akan menyampaikan. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah saya utarakan, ada kurang
kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya yang menyampaikan yaitu Bu Siti Eni Khotijah untuk posisi kontrol seorang diri. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Masih semangat ya? Oke, kita cek dulu. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking saya sederhana saja. Kalau saya bilang konsentrasi, itu kan Bapak Ibu dulu sempat tepuk. Gitu ya? Oke, siap? Konsentrasi. Semangat pagi. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit terkait posisi kontrol seorang guru. Loh, tadi Pak Andi itu menjelaskan katanya dalam choice theory atau teori pilihan itu guru nggak bisa mengontrol murid. Iya ya, tadi ya kayak gitu ya. Guru itu nggak bisa mengontrol murid. Buat peraturan, semuanya patuh, nggak bisa. Pasti ada satu dua yang tidak patuh. Namun dari beberapa yang Bapak Ibu lakukan, dari beberapa yang Bapak Ibu katakan, itu pasti memberikan dampak bagi anak-anak gitu. Jadi terutama yaitu dampaknya bagi psikologi mereka ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Yang pertama yaitu penghukum, di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya itu menyakitkan dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Next. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Yang terakhir yaitu manajer, yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, di mana dari masing-masing posisi ini pastinya memiliki dampak. Namun begitu tidak memiliki kontrol penuh atas siswa. Selanjutnya di sini ada contoh yaitu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum sebelumnya itu tidak ada peraturan, tidak ada perjanjian. Ngerti-ngerti? Kamu nggak pakai sepatu hitam, sepatu hitamnya diambil, nggak dikembalikan. Itu tidak ada di konsekuensi. Dan dalam penghukum ini biasanya anak itu merasa sakit, terbebani. Masa kemana-mana jadi nggak pakai sepatu. Nah, tapi nanti beda lagi kalau dalam posisi pemantau nanti ya. Sekarang kita membuat merasa bersalah. Biasanya membuat merasa bersalah itu perkataannya lembut, tapi langsung nancep gitu, menyakitkan dan sengak, dan itu bisa memberikan dampak dalam jangka panjang gitu bagi siswanya. Contohnya kayak gini. Aduh, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau enggak, misalkan ada suatu kasus gitu,
itu anak pasti merasa bersalah dan itu akan memberikan dampak psikologis bagi mereka. Selanjutnya di sini ada posisi teman sama pemantau. Kasusnya masih sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau teman itu biasanya friendly, biasanya santai sekali, sambil guyon-guyon, cengkian gitu ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti itu lagi ya. Kayak gitu, biasanya, bro, sis, kadang ada kayak gitu gurunya, friendly sekali sama muridnya. Dan ini dampaknya bagi jika berada dalam posisi teman itu adalah bahwa siswa itu hanya patuh pada guru tersebut yang friendly tersebut, namun ketika dengan guru lain dia tidak akan patuh. Itu adalah dampaknya bagi siswa. Kemudian yang posisi pemantau, kalau pemantau sama penghukum itu beda. Penghukum itu pertamanya itu tidak ada kesepakatan. Kalau nggak pakai sepatu hitam hukumannya ini, kalau itu namanya kesepakatan ya. Nah, kalau pemantau itu ada kesepakatan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu dia sudah tahu konsekuensinya apa. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Misalnya kayak gitu, jadi anak sudah tahu, misalnya melanggar peraturannya kayak gini, itu konsekuensinya apa. Tapi kalau menghukum, itu dia tidak tahu. Toko-toko dihukum, misalnya nggak ikut upacara, menulis tadi ya sudah, atau enggak hormat di bendera selama 5 jam, itu sangat menyakitkan sekali. Itu namanya penghukum. Kalau konsekuensi itu sudah tahu anaknya. Yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana siswa tidak memakai atribut ini, memakai penyelesaian masalahnya itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu lebih lanjut akan disampaikan oleh ibu guru selanjutnya. Namun sebelumnya dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal, yang paling dianjurkan adalah posisi manajer. Namun dalam beberapa kasus Bapak Ibu ternyata ada anak yang tidak kooperatif ketika menggunakan segitiga restitusi, sehingga masih diperbolehkan dalam penggunaan posisi sebagai teman ataupun sebagai pemantau seperti itu. Selanjutnya lebih lanjut tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Hidayati. Terima kasih Bu Eni yang telah menyampaikan materi posisi kontrol dulu. Sekarang saya akan melanjutkan materi mengenai segitiga restitusi. Namun sebelumnya Bapak Ibu masih semangat kan? Alhamdulillah, semoga semangatnya membara sampai besok ya. Tidak, tenang saja sampai nanti pukul 4 kurang. Menyala teman-temanku. Baik, saya akan menyampaikan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti sudah paham. Namun di sini saya mengajak untuk belajar apakah selama ini kita menerapkan segitiga restitusi itu sudah tepat atau belum, dan koreksi bagi diri saya sendiri gitu ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, poin-poinnya atau langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Baik. Nah, di sini ada sebuah lirik yang saya konsep tadi, gitu ya. Ini mendadak. Kita ingatkan dengan program kita, satu anak satu guru, ya, program sekolah kita. Nah, Sasagu itu salah satu program yang menerapkan segitiga restitusi. Mari kita nyanyinya pakai nada seperti ini. Satu anak, satu guru.
ciptakan sekolah maju. Mari terapkan bersama segitiga restitusi, satu anak, satu guru. Ya, oke. Mari kita berdiri bersama sambil tepuk-tepuk ya Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. Oke, sambil tepuk-tepuk boleh. 1, 2, 3. Satu anak, satu guru. Ciptakan sekolah maju. Mari terapkan bersama segitiga restitusi, satu anak, satu guru. Sekali lagi, satu anak, satu guru. Ciptakan sekolah maju. Mari terapkan bersama segitiga restitusi, satu anak, satu guru. Ayo kita semua. Merdeka. Oke, next. Baik, langkah pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak, kita perlu menempuh langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pasti anak itu ketika kita diajak berdialog itu ada rasa takut, merasa bersalah atau lain sebagainya. Jadi kita stabilkan dulu emosinya dia, kemudian keadaan psikisnya, gitu ya, dengan pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan bisa meredam emosi anak atau bisa lebih stabil gitu, keadaan mentalnya dia. Kemudian meningkat pada tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Ini adalah konsep langkah kedua. Ada kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Karena anak itu pasti memiliki latar belakang atas perbuatan mereka. Misalnya ada anak yang main ini, sahabat-sahabatan dasi gitu ya, sering kita temui di sekolah kita. Namun kita harus tahu apa yang melatar belakangi sehingga kita bisa menggali. Mungkin dia haus akan rasa kesenangan atau mencari perhatian. Jadi itu yang kita gali dan kita mencari solusi bersama anak tersebut. Pertanyaan yang bisa kita ungkapkan antara lain, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah ini isinya apa? Langkah ketiga ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting yang menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk fokus pada gambarannya. Atau bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian rencanamu ke depan bagaimana, dan lain sebagainya. Kita hubungan dengan harapan-harapan anak, keinginan anak dengan kejadian yang dia alami. Penting untuk menanyakan ide ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan menyatakan iya.
tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seperti itu, dan gurulah yang berperan untuk membantu anak mencari atau menemukan cara menuju apa yang dia inginkan. Baik, saya rasa Bapak Ibu telah paham apa yang disampaikan di materi ini, karena berkali-kali sebelumnya di PMM juga ada, dan beberapa kali Bapak Ibu pasti memperoleh materi segitiga restitusi. Oleh karena itu, saatnya kita praktek segitiga restitusi. Kasusnya ada seorang anak bernama Ali. Ali murid kelas 8 SMP Pelindung. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira. Jadi Anda itu Ali, ya. Amira sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Anda atau Ali menghampiri Amira dan bertanya berapakah nilai yang didapatkannya. Amira menjawab dengan hasil 60. Seketika Anda merasa senang dengan nilai yang 90 yang Anda dapatkan. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih keras lagi ya." Dengan nada menyindir. Amira yang mendengarkan itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Anda langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas, Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Sewaktu jam sepulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang-bincang. Oke, Bapak Ibu, siapa yang bersedia mempraktekkan jadi Ali? Oke, Pak Andi. Oke, Pak Andi menjadi Ali, jadi Bu Guru atau Pak Gurunya siapa ya? Baik, Bu Laras. Baik, terima kasih. Ayo, Bu Laras dan Pak Andi. Ayo, tepuk tangan, teman-teman. Ya, bagaimana Ibu? Ibu mau berbicara sebentar dengan kamu ya? Ya, boleh. Tadi ketika jam istirahat, apa yang kamu lakukan? Tadi saya mengejek si Amira Ibu, karena Amira mendapat nilai yang jelek. Kalau seperti itu, kemudian reaksi atau respon Amira bagaimana? Tadi saya melihat Amira ternyata mulai menangis Ibu, karena saya ejek seperti itu. Oke, Amiranya nangis begitu. Yang kami perbuat dengan Amira tadi, kira-kira itu sudah tepat atau belum ya? Kalau menurut saya itu kurang tepat Ibu, karena membuat orang lain jadi bersedih. Oke, Ali, di sini Ibu tidak ingin fokus pada kesalahan kamu, tapi di sini kita akan bersama-sama mencari solusinya. Kamu pasti punya alasan kenapa kok melakukan hal itu kepada Amira. Alasanmu tadi apa toh? Saya itu niatnya cuma jahit sama Amira, tapi ternyata kok setelah saya ejek dia menangis gitu. Oh gitu. Ya. Ali, coba diingat ketika kita melakukan membuat keyakinan kelas, adakah keyakinan kelas yang berhubungan dengan kejadian tadi? Iya, iya Ibu. Saya tadi melanggar keyakinan kelas saling menghargai. Saling menghargai. Itu keyakinan kelas kita yang belum dilaksanakan oleh Ali ya. Kira-kira solusi atau cara memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat Ali, kira-kira apa yang bisa Ali lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan menemui Amira, lalu saya akan meminta maaf
kesalahan sudah saya buat itu, sehingga nanti Amira bisa memaafkan saya. Oke, jadi nanti minta maaf dengan Amira ya, langsung ya. Ya, itu. Jadi ini setelah ini kami langsung bertemu dengan Amira untuk meminta maaf seperti itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu atas masukannya. Kurang meriah tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bu Raras dan Pak Andi telah mempraktikkan segitiga restitusi ini. Baik, dari praktik tadi bisa kita lihat dari langkah pertama yaitu menstabilkan identitas ketika Ibu Guru menanyakan kepada Ali, gitu ya. Ini saya buat catatan kecil biar tidak lupa. Ibu Guru mengajak Ali untuk mencari solusi, bukan untuk mencari siapa yang salah. Gitu ya. Jadi itu tahap pertama. Kedua, Ibu Guru menyampaikan pertanyaan, menanyakan alasan apa alasan dibalik tindakan Ali kepada Amira. Gitu. Kemudian terakhir nih memancing, Ibu Guru memancing untuk apa tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya Ali. Jadi Ali bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri tanpa diberitahu oleh Bu Guru. Jadi digali gitu ke niatan anak, kemudian rencana anak itu diarahkan oleh guru gitu ya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang sangat baik. Berikutnya, Bu Danas. Setelah kita mempelajari dari materi awal, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan lain sebagainya sampai terakhir segitiga restitusi, saatnya kita masuk pada refleksi. Ada 4 pertanyaan refleksi. Ada 4 pertanyaan refleksi yang bisa disingkat dengan 4F atau 4P. Dalam bahasa Indonesianya 4P. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran ini. Bapak Ibu bisa menuliskan pada sticky note yang telah dibagi 4 pertanyaan, 4 jawaban dari pertanyaan ini di 1 sticky note. Nanti mohon untuk ditempelkan di papan depan, gitu ya. Sambil saya bacakan. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran ini. Apakah antusias, apakah mendapatkan ilmu baru atau apa, silakan. Yang kedua, perasaan Bapak Ibu bagaimana selama pembelajaran ini? Apakah sedih karena pulangnya jadi sore, ngantuk, atau senang bisa memanfaatkan waktu yang berkualitas? Ketiga, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Dan terakhir, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika melakukan hal serupa di masa depan? Jadi rencananya Bapak Ibu setelah mendapat materi ini apa? Bu Raffi, saya minta tolong sambil menunggu teman yang lain ya. Minta tolong dibacakan refleksi dari Ibu Rahmi. Untuk yang pertama, ceritakan pengalaman Anda untuk pembelajaran ini. Jujur dari dalam diri saya pribadi, 1, menambah ilmu, menambah wawasan, jadi termotivasi. Oke. Kemudian yang kedua, perasaan saya senang, menyenangkan, bertambah ilmu, tambah teman, tambah wawasan. Yang ketiga, pembelajaran apa yang saya dapatkan proses kegiatan ini, bahwa dalam mewujudkan budaya positif tidak perlu dengan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih Bu Rahmi, luar biasa ya. Saya minta satu lagi ini yang sudah selesai sih. Oh, nggih Bu Harti, minta tolong nggih. Minta tolong dibacakan refleksi dari Bu Harti di senior saya ya, senior kita semua.
kedua, perasaan saya selama mengikuti pembelajaran ini senang, bahagia. Terus yang ketiga, pelajaran yang saya dapatkan dari proses ini, saya banyak mendapatkan ilmu baru dari tadi pemateri sehingga harapan ke depan untuk jawaban yang keempat, bagaimana saya bisa meniru apa yang dilaksanakan sehingga melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Bu Hadi. Tepuk tangan untuk Bu Hadi dan kita semua. Semuanya sudah tertempel, ada yang belum? Oke, tidak perlu terburu-buru, kami tunggu Ibu. Akan saya bacakan sekilas saja, acak saja bagaimana pengalaman Anda menambah ilmu, antusias, kemudian menginspirasi, antusias, menyenangkan. Terima kasih. Kemudian berikutnya yang kedua, perasaan Anda bagaimana? Senang, kemudian sangat senang ya, dan bahagia. Pelajaran apa yang didapat, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, ilmu baru, meningkatkan disiplin positif, dan rencana yang akan dilakukan menerapkan segitiga restitusi menjadi guru yang profesional, meniru pengalaman yang baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan berakhirnya materi ini maka berakhir pula acara pada siang sampai sore hari ini. Tidak bijaksana kiranya jika saya berlama-lama di sini. Akhirnya kita sampai pada acara penutup. Langsung saya tutup, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang pastinya telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua telah hadir. Kami dari kelima CGP Angkatan 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah dibantu dan disupport. Kemudian saya selaku pembawa acara maupun penyaji materi serta teman-teman yang lain meminta maaf apabila dalam penyampaian ataupun tutur kata kami ada yang keliru atau terdapat kehilafan. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Nurul Farida, saya guru Bahasa Indonesia. Saya senang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Kedepannya saya akan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya dan juga saya akan menerapkan segitiga restitusi bila saya menemui siswa yang bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Aris Samsudin. Saya adalah guru IPA di SMPN 2 Secang. Setelah mendapatkan diseminasi dari CGP Angkatan 11, saya merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan saya senang mengikutinya. Di situ saya mendapatkan beberapa materi seperti keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Nah, dari situ saya memiliki harapan untuk bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah disampaikan ke dalam pembelajaran saya, seperti membuat keyakinan kelas sehingga siswa tidak terpaksa melakukan peraturan atau menjalankan peraturan di kelas dan bisa ikut antusias andil dalam kegiatan pembelajaran maupun peraturan di kelas. Harapannya dari kegiatan CGP ini SMPN 2 Secang bisa lebih bagus lagi, berkarakter dan bisa meraih prestasi yang gemilang.